Dugaan bocornya data 279 juta penduduk Indonesia yang disebutkan identik dengan data BPJS Kesehatan membuat geger masyarakat. Lantaran pada struktur data yang beredar di forum online, ditemukan status pembayaran yang serupa dengan data BPJS Kesehatan. Data bocor ini dapat diakses siapa saja dengan mudah, karena bukan merupakan situs gelap atau situs rahasia alias deep web. Ratusan data itu diperdagangkan oleh seorang anggota forum dengan akun Kots. Kots menuturkan bahwa data berisi NIK, nomor ponsel, email, alamat, hingga gaji. Data itu termasuk data penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti, memastikan perusahaannya sudah menerapkan tata kelola teknologi informasi dan tata kelola data sesuai ketentuan sesuai standar serta peraturan perundangan yang berlaku. Di BPJS Kesehatan, sistem keamanan data ini telah sesuai dengan standar ISO 27001 dan sudah tersertifikasi dan implementasikan COVID Control Objectives for Information Technology serta menjalankan Security Operation Center atau SOC yang bekerja selama 24 jam dalam 7 hari. Walaupun BPJS Kesehatan sudah melakukan sistem pengamanan sesuai standar yang berlaku, namun masih dimungkinkan terjadinya peretasan, mengingat sangat dinamisnya dunia peretasan. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo bergerak cepat dengan memutus 3 akses tautan yang digunakan untuk mengunduh data penduduk yang bocor di website Trade Forum. 3 tautan yang diputus yaitu bayfiles.com, mega.nz, dan unknownfiles.com. Dari ketiga URL untuk mengunduh data pribadi tersebut, Kementerian Kominfo telah melakukan pengajuan pemutusan akses atau blokir terhadap pengelola situs yang saya sebutkan tadi. Di saat yang bersamaan, kasus ini sudah masuk dalam ranah hukum, di mana penyidik Bareskrim Polri telah memanggil pejabat BPJS Kesehatan untuk mendalami sistem informasi manajemen kepesertaan BPJS Kesehatan. Penyidik akan menentukan langkah selanjutnya setelah mendapatkan informasi yang cukup, sambil terus berkoordinasi dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Hari ini meminta klarifikasi dari pejabat BPJS Kesehatan dalam hal ini yang menangani operasional daripada teknologi informasi di BPJS Kesehatan. Karena tentunya Polri perlu mengetahui bagaimana sistem informasi manajemen kepesertaan daripada BPJS Kesehatan, kemudian juga aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di sana, ini menjadi bagian dari penyidik nanti untuk menindaklanjutinya. Kebocoran data pribadi ratusan juta warga Indonesia bukan perkara sembarang. Kejadian diperkirakan bisa terjadi imbas server yang tidak terlindungi hingga celah keamanan pengelola. Masalah semakin parah karena bisa menimbulkan kejahatan besar di masa mendatang, seperti penipuan keuangan lewat hadirnya KTP palsu. Mereka bisa membuat KTP palsu, KTP-nya palsu, tetapi datanya asli. Dan itu sangat berbahaya dan sangat merugikan bagi pemilik data. Yang kedua, dengan KTP palsu ini, orang bisa memalsukan orang yang ingin dipalsukan. Jadi misalkan dia ingin mengganti SIM card-nya orang yang diincar. Lalu dia ke provider dengan KTP palsu itu, fotonya foto si penipu itu, lalu dia memberikan ke provider, ini KTP aku mau ganti. Dia ganti SIM card-nya, dan kalau menguasai SIM card seperti kita ketahui, itu bisa menguasai rekening bank dan bisa mengakibatkan kerugian yang besar, ratusan juta, itu signifikan. Sementara itu, Istana lewat kantor staf Presiden meminta seluruh elemen mengusut tuntas kebocoran data yang diduga berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Di era teknologi informasi saat ini, data merupakan new oil atau kekayaan nasional yang sangat berharga dan patut dijaga. Kedaulatan negara dipertaruhkan pada keamanan data warganya. Selain itu,
kebocoran data privasi warga negara Indonesia ini menjadi noda celah besar yang masih menunjukkan perangkat hukum keamanan cyber Ibu Pertiwi rentan diretas.